Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan manajemen dalam proses public relation. Sebelum kita bahas mengenai proses manajemen public relation, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu manajemen. Manajemen secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang artinya memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Artinya dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses bagaimana cara mengatur sebuah hal untuk bisa mencapai tujuannya agar bisa menjadi lebih efektif. Jules R. Terry menyampaikan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang perlu Anda ketahui bahwa manajemen bersifat universal, artinya menyakup berbagai kaidah, prinsip, dan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sadar maupun tidak sadar, proses manajemen pasti diterapkan dalam berbagai aktivitas. Sedangkan public relation mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya, demi membangun dan menjaga saling pengertian di antara keduanya. Public relation berusaha mencapai tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan publiknya. Artinya, secara sederhana, manajemen public relation dapat diartikan sebagai proses memanage upaya komunikasi antara organisasi dengan publiknya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Sekarang, mari kita bahas mengenai aktivitas komunikasi di dalam organisasi. Pertama, aktivitas komunikasi tersebut adalah komunikasi organisasi, di mana dalam komunikasi organisasi terdapat 4 elemen penting, yaitu arah komunikasi, saluran komunikasi, konten komunikasi, dan gaya komunikasi. Lebih lengkapnya mengenai penjelasan elemen komunikasi organisasi dapat Anda lihat pada penjelasan materi elemen-elemen komunikasi organisasi. Aktivitas komunikasi di dalam organisasi yang kedua yaitu komunikasi antar manusia, di mana komunikasi ini dalam konteks membangun hubungan antar personal atau individu yang ada di dalam organisasi, dengan tujuan untuk mengedepankan aspek-aspek sosial yang ada di dalam organisasi. Di dalam organisasi inilah aktivitas-aktivitas public relation akan banyak sekali dilakukan, sekaligus berperan penting dalam kemajuan suatu organisasi. Untuk itu, public relation berperan sangat penting terhadap kemajuan organisasi, khususnya dalam hal citra dan reputasi. Ada 4 peran public relation di organisasi. Pertama, penasehat ahli, kedua, fasilitator komunikasi, ketiga, pemecah masalah, dan keempat, teknisi komunikasi. Pada penasehat ahli, peran public relation bertindak sebagai orang yang memberi masukan kepada pihak manajemen. Pada fasilitator komunikasi, PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Pada pemecah masalah, public relation bertindak sebagai penasehat, hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Sedangkan pada peran teknisi komunikasi sedikit berbeda dengan 3 peranan lainnya. Pada peranan ini, PR bertindak sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan metode of communication in organization. Artinya, pada peran teknisi komunikasi ini, PR lebih bertindak sebagai teknisi komunikasi dari organisasinya, seperti berperan untuk menulis press release, melakukan press conference, dan lain sebagainya. Jika dilihat pada bagian teknis peran public relation,
maka penasihat ahli lebih banyak berperan pada sisi manajerial. Sedangkan peran pemecah masalah dan fasilitator komunikasi lebih bergerak pada sisi human relation, dan teknisi komunikasi lebih bergerak pada hal sesi teknis. Untuk berperan dalam organisasi, maka public relation harus memiliki beberapa keahlian, seperti kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Pada keahlian sebagai kreator, public relation dituntut memiliki kreativitas dalam penciptaan suatu gagasan, ide-ide, atau buah pemikiran yang cemerlang. Hal tersebut digunakan untuk kemajuan organisasi dalam hal khususnya citra dan reputasi. Pada keahlian konseptor, public relation dituntut mempunyai kemampuan sebagai konseptor dalam penyusunan program kerja public relation, dan juga pada rencana program-program lainnya. Sedangkan pada keahlian mediator, public relation dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis, dalam penyampaian pesan atau penyaluran informasi dari lembaga atau organisasi yang diwakilinya kepada publiknya. Sedangkan yang terakhir pada keahlian problem solver, public relation dituntut untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah krisis maupun mengatasi krisis yang terjadi pada organisasi. Keahlian public relation tersebut digunakan ke dalam beberapa peranan PR di dalam organisasi. Seperti pada peranan penasehat ahli, banyak menggunakan keahlian PR sebagai kreator dan konseptor. Sedangkan pada peranan fasilitator komunikasi, keahlian yang banyak digunakan adalah mediator. Sedangkan pada pemecahan masalah, keahlian yang digunakan banyak menggunakan keahlian problem solver. Dan yang terakhir, untuk teknisi komunikasi, banyak menggunakan keahlian yaitu mediator. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa public relation juga memiliki beberapa sasaran atau halayak yang merupakan publik dari organisasi yang diwakili. Hal tersebut juga bisa disebut sebagai ruang lingkup sasaran kerja public relation. Ada dua jenis sasaran atau halayak public relation. Pertama yaitu publik internal, di mana publik internal ini adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan dari organisasi itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu publik eksternal, di mana publik eksternal ini adalah masyarakat umum atau masyarakat luas yang terdampak akibat dari adanya organisasi. Publik internal tersebut terdiri dari karyawan atau pekerja dalam organisasi, kemudian investor, pemberi dana dalam organisasi, dan yang terakhir adalah pekerja PR dari staf PR itu sendiri. Sedangkan untuk publik eksternal bisa seperti government, yaitu pemangku kebijakan, community atau masyarakat sekitar, consumer atau customer yang disebut sebagai pembeli atau pelanggan, dan media sebagai penyebar informasi atau publikasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Aktivitas public relation itu sendiri banyak berkutat pada 4 hal. Pertama, sebagai komunikator, yaitu kegiatan sebagai pengirim pesan. Yang kedua, relationship, kegiatan untuk membangun hubungan positif. Yang ketiga, sebagai backup manajemen yang digunakan untuk menunjang kegiatan manajemen seperti promosi, pemasaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai good image maker, di mana menciptakan kesan positif dan publikasi yang positif untuk organisasi.
Aktivitas public relation inilah yang butuh di-manage atau dikelola. Sehingga dalam hal inilah proses manajemen public relation dibutuhkan. Proses manajemen public relation itu sendiri juga dikenal sebagai 4 langkah public relation. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kedua perencanaan dan pemrograman, ketiga aksi dan komunikasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang perlu Anda ketahui bahwa proses manajemen public relation adalah sebuah siklus, di mana ketika mencapai pada tahapan evaluasi program PR, jika hasilnya dirasa kurang baik, maka akan kembali pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan identifikasi problem public relation. Sehingga nantinya akan kembali dicari tahu sebenarnya apa masalah yang terjadi dalam organisasi. Dan hal tersebut akan berulang secara terus-menerus sampai permasalahan dalam organisasi terselesaikan. Penjelasan lebih lengkap mengenai proses manajemen public relation akan dibahas secara rinci pada setiap poin-poin pada identifikasi, perencanaan dan pemrograman, tindakan dan aksi komunikasi, dan evaluasi program. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi proses manajemen PR atau 4 langkah PR yang biasanya dilakukan oleh public relation dalam aktivitasnya di organisasi. Pertama, mengenai manajemen isu, di mana aktivitas ini banyak berkaitan dengan desas-desus, berita, persepsi, opini yang beredar di masyarakat terkait dengan organisasi. Kedua, digunakan untuk manajemen krisis, di mana hal ini untuk meminimalisirkan dampak dari krisis dan menjadikannya sebagai peluang baru bagi organisasi. Ketiga, yaitu manajemen reputasi, di mana digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dan kesan positif dari publik terhadap organisasi. Penjelasan lebih lanjut juga akan dibahas pada topik manajemen isu, manajemen krisis, dan manajemen reputasi. Semua aktivitas-aktivitas public relation dalam organisasi, jika dilihat dalam sebuah model, maka akan muncul gambaran seperti ini. Di mana peran PR dalam organisasi membutuhkan berbagai macam PR skill, dan juga di dalam peran PR tersebut banyak sekali dilakukan aktivitas-aktivitas PR dengan sasaran halayak, yaitu public internal dan public eksternal. Di mana untuk memanage public internal dan eksternal ini membutuhkan sebuah proses manajemen public relation yang isinya adalah manajemen isu, krisis, dan reputasi, yang dimana tujuannya untuk mencapai citra dan reputasi organisasi yang diinginkan oleh pihak manajemen. Itulah penjelasan singkat mengenai proses manajemen public relation. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.